warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Presiden Barasono. Nama saya Sama Muhammad. Saya Muhammad. Nama saya Dr. Maulana. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presila Akbar Selano. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi rasional. Fungsi rasional kuadrat merupakan suatu ekspresi matematis yang menampilkan pembagian antara dua buah polinomial, di mana baik pembilang maupun penyebutnya masing-masing memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2, sehingga secara khas bentuk umumnya dapat kita tulis dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r dengan a, b, c, p, q, r dan px kuadrat plus qx dan r dan tidak sama dengan 0 di domain. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama, bentuk pecahnya itu polinomial atau fungsi rasional kuadrat ini biasanya berbentuk pecahan, di mana pembilangnya itu merupakan polinomial, bisa linear, kuadrat, atau bahkan lebih tinggi. Sedangkan penyebutnya itu selalu polinomial kuadrat atau yang pangkatnya 2. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki asimtot. Nah, fungsi rasional kuadrat itu selalu punya asimtot, yaitu garis yang didekati grafik, tapi nggak akan pernah disentuh. Nah, 3 jenis asimtot itu, yang pertama asimtot tegak atau asimtot vertikal. Asimtot tegak ini terjadi kalau penyebutnya itu 0. Nah, kalau yang kedua itu asimtot datar atau asimtot horizontal. Nah, biasanya ini muncul kalau pangkat pembilangnya sama dengan atau lebih kecil dari pangkat penyebut. Kalau pangkatnya sama, kita lihat koefisiennya. Nah, yang ketiga itu asimtotnya miring. Nah, asimtot miring ini terjadi kalau pangkat pembilangnya itu lebih besar dari pangkat penyebutnya. Nah, ini itu agak rumit karena kita harus membagi polinomialnya lagi, tapi intinya grafik ini akan mendekati garisnya miring. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu grafiknya kompleks dan beragam. Nah, kalau di fungsi grafik kuadrat itu kan biasanya berbentuk parabola. Nah, kalau di fungsi rasional kuadrat ini biasanya grafiknya itu kompleks dan unik. Nah, bisa jadi grafiknya terpisah seperti bercabang 2 dan akan mendekati asimtot-asimtotnya tanpa pernah menyentuhnya. Nah, kadang juga di grafiknya itu ada lubang. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya itu punya faktor yang sama. Jadi grafik ini sangat tergantung pada bentuk fungsi dan letak asimtotnya. Itu yang paling mempengaruhinya, bentuk fungsi dan letak asimtotnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri. Yang keempat, titik potong. Titik potong dengan sumbu X terjadi ketika pembilang sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Yang kelima, dominannya. Sebatas nilai yang membuat penyebut 0 adalah nilai yang dilarang. Jadi tidak semua nilai rel termasuk dalam dominan. Yang 6, jika pembilang dan penyebut punya faktor yang sama, fungsi bisa menyederhanakan dengan catatan dominan tetap diperhatikan. Yang ketujuh, jika ada faktor yang dicoret dari pembilang dan penyebut, maka akan muncul lubang oleh pada grafik berfungsi. Oke, selanjutnya adalah cara membuat grafik dari fungsi rasional kuadrat yang sudah diketahui, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per x min 2. Karena kita punya pembilang yaitu x min 2, maka kita tidak sama dengan 0. Jadi kita operasikan menjadi x min 2 tidak sama dengan 0. Lalu
min 2 nya kita pindah ruaskan menjadi X tidak sama dengan 0 ditambah 2. Jadilah X tidak sama dengan 2. Jadi ini adalah titik larangan, yaitu X sama dengan 2. Jadi domain fungsinya yaitu X merupakan elemen bilangan real dengan syarat bahwa X tidak sama dengan 2. Lalu yang kedua yaitu kita perlu mencari titik potong sumbu X, yaitu pada saat nilai fx sama dengan 0, karena nilai X pada fungsi bernilai 0 merupakan garis yang dimana ia memotong sumbu X. Agar fx sama dengan 0, maka nilai pecahan harus 0. Sebuah pecahan akan bernilai 0 jika pembilang sama dengan 0, sementara penyebut tidak boleh 0. Karena jika Qx atau penyebutnya 0, maka fungsi tidak akan terdefinisi atau bisa dibilang melanggar. Jadi pada fungsi yang kita punya, pembilang yaitu 2x min 4. Ini kita sebut pembilang. Maka kita operasikan saat pembilangnya ini sama dengan 0. Maka kita operasikan yaitu 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi min 4 nya kita pindah ruasin. Jadi 2x kuadrat sama dengan 0 ditambah 4. Jadi 2x kuadrat sama dengan 4. Lalu 2 nya kita pindah ruasin lagi. Jadi x kuadrat sama dengan 4 dikurang 2. Jadilah x kuadrat sama dengan 2. Karena di sini kita ingin mencari yang x nya doang, jadi kita perlu mencari akar untuk kebalikan dari kuadrat. Jadi x sama dengan plus minus akar 2. Setelah kita dapat nilai x dari pembilang sama dengan 0, maka kita perlu mensubstitusikan nilai x yang kita dapat ke dalam operasi penyebut yang tidak sama dengan 0. Maka dapat ditulis bahwa Q plus minus akar 2 sama dengan plus minus akar 2 dikurang 2 tidak sama dengan 0. Karena plus minus akar 2 kurang 2 itu pasti hasilnya koma dan di atas 0 atau di bawah 0, maka itu bisa memenuhi karena itu bukan 0. Jadi titik potong sumbu X nya yaitu ada pada 2 titik, yaitu pada titik akar 2,0 dan min akar 2,0, ini dan ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita perlu mencari titik potong sumbu Y, yaitu pada saat nilai fungsi X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y adalah titik potong di mana grafik fungsi bersinggungan dengan sumbu vertikal atau sumbu Y. Pada titik potong sumbu Y, nilai X selalu 0 karena Y adalah garis X sama dengan 0. Intinya adalah sumbu Y adalah garis vertikal saat X sama dengan 0. Jadi kita punya fx sama dengan px per px, maka bisa kita ubah x nya itu menjadi 0. Maka f0 sama dengan p0 per q0. Nah, lalu rumus itu kita terapkan kepada fungsi yang kita punya, yaitu f0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat min 4 per 0 min 2 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu Y nya yaitu ada pada titik 0,2.
Nah, selanjutnya itu kita perlu mencari asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak? Asimtot tegak adalah garis vertikal X sama dengan A yang didekati oleh grafik fungsi saat X mendekati A dari kiri maupun kanan. Nilai A dicari dengan menyelesaikan persamaan penyebut menjadi 0, yaitu karena kita punya penyebut yaitu X min 2, maka kita operasikan dengan sama dengan 0, maka jadinya X min 2 sama dengan 0. Terus min 2 kita pindah ruasin lagi menjadi X sama dengan 0 ditambah 2. Nah, dapatlah X sama dengan 2. Karena X sama dengan A, maka X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Nah, si 2-nya ini adalah nilai yang membuat fungsi rasional sama dengan 0 dan juga menyebabkan fungsi tidak terdefinisi pada titik tersebut. Intinya ini itu sama aja kayak mencari domain fungsi, yaitu sama-sama mencari akar penyebut, tapi tujuannya agak berbeda. Kalau domain itu untuk mencari X yang valid, artinya kita mencari X sebagai pengecualian dalam grafik sebagai persyaratan fungsi. Sedangkan kalau asimtot tegak itu kita mencari X yang langsung menjadi batasan dalam sebuah fungsi dengan membuat X sama dengan 0. Intinya itu domain membuat operasi fungsi domain itu membuat operasi penyebut dengan cara membuat X tidak sama dengan 0. Sedangkan asimtot itu membuat operasi penyebut dengan cara membuat X sama dengan 0. Jadi intinya itu kalau domain itu X tidak sama dengan 0, maka asimtot itu X sama dengan 0. Itu intinya. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari asimtot miring. Kenapa bukan asimtot datar? Karena pada fungsi 2x kuadrat min 4 per x min 2 pada suku pertama di pembilang yaitu 2x kuadrat, x-nya itu memiliki pangkat 2. Pangkat 2 nih di sini. Sedangkan pada suku pertama di penyebut yaitu x-nya itu hanya memiliki pangkat 1, lebih kecil di sini. Karena pangkat suku pertama pembilang lebih besar daripada pangkat suku pertama penyebut, maka kita akan mencari asimtot miring dengan cara pengoperasian pembagian polinomial antara pembilang dengan penyebut, yaitu sebagai berikut. Kita masukkan pembilangnya dulu di dalam, penyebutnya di luar. Lalu kita hitung saja. 2x kuadrat dibagi x sama dengan 2x. Lalu 2x dikali 2 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. Nah, lalu 2x dikali min 2 sama dengan min 4x. Lalu kita kurangkan hasil yang ini dengan yang ini, maka ini bisa kita coret 2x dengan 2x, tersisalah min 4 dengan 4x. Maka 4x nya yang ini kita bisa operasikan lagi dengan penyebut, yaitu kita bagi 4x dibagi x sama dengan 4. Lalu 4 dibagi x 4 dikali x sama dengan 4x. Lalu 4 dikali min 2 sama dengan min 8.
maka kita dapat ini. Lalu kita kurangkan lagi dengan yang di atasnya, yaitu ini sama bisa kita coret juga, coret. Jadi min 4 dikurang min 8, karena di sini min 8 ketemu min maka bisa jadi plus, yaitu min 4 plus 8, yaitu jadinya 4. Ini sisa. Maka hasil pembagian polinomial yaitu ada 2x tambah 4 tambah 4 per x min 2, yang dimana kita hanya menggunakan 2x tambah 4, yang 4 per x min 2 atau sisa per penyebut kita tidak gunakan. Kenapa? Karena saat x sangat menjauh atau mulai membesar atau mulai menuju tak hingga, maka 4 per x min 2 nya ini itu akan selalu mendekati nilai 0, karena bagian ini sangat kecil sehingga akan jelimet bahasanya. Maka bisa kita katakan bahwa ini tidak akan mempengaruhi bentuk asimtot. Jadi bisa kita anggap selesai di 2x plus 4 saja, yaitu ini. Setelah itu kita dapat membuat tabel titik bantu dengan cara yaitu kita menggunakan nilai fungsi yang kita punya dengan angka berapapun yang merupakan elemen bilangan real kecuali 2, karena kita sudah menetapkan bahwa domainnya itu tidak sama dengan 2, maka kita akan memasukkan nilai x yang tidak sama dengan 2, mau itu minus mau itu positif, intinya bukan sama dengan 2, bukan sama dengan 2 pas. Kalau 2, berapa itu masih masuk. Jadi misalnya kita punya x-nya yaitu 2,5. Jadi di sini kita bisa masukkan si x 2,5-nya itu ke rumus fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per x min 2. Jadi x-nya itu masuk 2,5-nya itu masuk ke x. Jadi 2 dikali 2,5 kuadrat. 2,5 kuadrat yaitu 2,5 kuadrat dikali 2 yaitu 8,5. Lalu 8,5-nya ini kita perlu bagi lagi dengan si penyebut, yang dimana kita dapat penyebutnya itu 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5. Jadi 8,5-nya ini kita hitung lagi, 8,5 dibagi 0,5 berapa? Hasilnya adalah 17. Nah ini adalah nilai Y untuk titik bantu kita yang dapat dipasangkan dengan nilai X yang kita gunakan. Oh iya, dalam titik bantu semakin banyak Anda membuat titik bantu, maka tabel akan semakin akurat. Oke, selanjutnya adalah kita perlu mencari range fungsi. Yang pertama, kita perlu memisalkan bahwa Y itu sama dengan fx, maka Y sama dengan 2x kuadrat min 4 per x min 2. Nah selanjutnya kita perlu menghilangkan penyebut. Jadi Y dikali x min 2 sama dengan 2x kuadrat min 4. Lalu kita kali silang di sini. Jadi Y dikali X dikurang Y dikali 2
sama dengan YX dikurang 2Y. Jadi YX dikurang 2Y itu sama dengan 2X kuadrat min 4. Lalu selanjutnya yaitu kita perlu memindahkan semua suku ke satu sisi agar dapat dioperasikan menggunakan operasi sama dengan 0. Yaitu fungsi yang kita punya persamaan yang kita punya baru ini yaitu YX min 2Y. Nah ini 2X nya itu kita pindah ruasin jadi ke kiri, jadi karena pindah ruas dia jadi min, jadi min 2X min 4 sama dengan 0. Nah setelah itu kita urutkan berdasarkan pangkat tertinggi, yaitu suku kuadrat atau A nya itu min 2X, suku linear atau B nya itu YX, dan suku konstanta itu atau C nya itu min 2Y plus 4. Maka kita akan mendapatkan min 2X kuadrat plus YX plus min 2Y plus 4 sama dengan 0. Setelah itu selanjutnya kita, karena di sini A-nya itu masih negatif, maka kita akan membuat si A ini yaitu min 2X menjadi positif dengan cara mengalihkan setiap suku A, B, C dengan min 1. Maka dapat dihasilkan yaitu 2X kuadrat min YX plus 2Y min 4 sama dengan 0. Nah selanjutnya kita perlu mencari diskriminan dengan syarat bahwa diskriminan lebih besar dari 0 dengan rumus diskriminan sama dengan suku B kuadrat dikurang 4 dikali suku A dikali suku C lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan persamaan baru kita bahwa kita punya koefisien A yaitu 2 dan koefisien B yaitu min Y dan koefisien C yaitu 2Y min 4. Lalu kita substitusikan koefisien ke dalam rumus diskriminan, maka D sama dengan min Y kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 2Y min 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi karena ini min Y dikali min Y itu sama dengan positif, karena min dikali min itu positif, jadi D sama dengan Y kuadrat dikurang 4 dikali 2 min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Lalu min 8 ini kita kali silang lagi menjadi Y kuadrat min 16Y plus 32 lebih besar sama dengan 0. Nah selanjutnya kita perlu mencari akar-akar pada saat diskriminan sama dengan 0, yaitu kita menggunakan rumus Y sama dengan min suku B plus minus akar suku B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2. Nah lalu kita masukkan saja nilainya, yaitu min 16 min buka kurung min 16 plus minus
akar 16 kuadrat. Ini harusnya min 16 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali 32 per 2. Maka karena ini karena ini negatif di dalam minus, maka bisa jadi plus. Nah, karena ini min 16 dikali min 16 itu sama dengan hasilnya positif, karena min kali min itu sama dengan positif. Jadi kita tulis 16 di sini dan 16 di sini, tidak pakai min. Lalu hitung dalam akar, yaitu kita hitung di sininya dulu. Menjadi sama dengan 16 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 32 sama dengan 16 kuadrat dikurang 4 dikali 32 sama dengan 16 kuadrat itu 256. 4 dikali 32 itu sama dengan 128, maka 256 dikurang 128 adalah 128. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai dalam akar, maka kita ubah ke akar kuadrat serta kita sederhanakan. Maka akar 128 sama dengan akar 64 dikali 2. 64 merupakan akar 8. Lalu akar 2-nya kita tulis di sini, jadi hasilnya itu 8 akar 2. Nah, lalu kita terapkan lagi ke rumus sebelumnya, yaitu Y sama dengan 16 plus minus. Lalu kita masukkan 8 akar 2-nya ini, jadi 16 plus minus 8 akar 2 per 2. Lalu kita sederhanakan menjadi 8 plus minus 4 di akar 2. Jadi ini. Jadi untuk D lebih besar dari 0, nilai Y harus berada di luar interval akar-akar, sehingga Y lebih kecil sama dengan 8 dikurang 4 akar 2 dan Y lebih besar sama dengan 8 ditambah 4 akar 2. Maka range fungsinya atau RF-nya adalah Y merupakan seluruh elemen bilangan real kecuali 2. Y merupakan elemen bilangan real dengan syarat Y lebih kecil sama dengan 8 min 4 akar 2 dan Y lebih besar sama dengan 8 ditambah 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai hasil dari langkah-langkah sebelumnya ke dalam alat bantu website grafik, yaitu GeoGebra, sehingga kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut. Nah, hasil yang kita punya yaitu domain fungsi, yaitu segini, dan titik potong sumbu X yaitu di sini, lalu titik potong sumbu Y yaitu di sini, asymptot tegak yaitu di sini, asymptot miring yaitu di sini, dan range fungsi yaitu ini. Dan dengan beberapa tabel tik bantu, maka kita akan mendapatkan grafik sebagai berikut.
Nah, jadi ini adalah gambaran grafik yang kita dapat berdasarkan perhitungan menggunakan cara tadi. Nah, garis hitam itu artinya garis fungsi atau fx. Garis putus-putus warna biru itu asimtot tegak. Nah, garis putus-putus warna merah itu asimtot miring. Titik berwarna kuning itu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan titik berwarna ungu itu titik bantu untuk mendapatkan hasil grafik yang lebih akurat. Oke, sekarang masuk ke contoh fungsi rasional kuadrat. Nah, caranya soalnya fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per x dikurang 2. Maka f3 adalah akan di sini f3 2 x nya diganti menjadi 3, jadi 3 kuadrat kurang 4 per 3 kurang 2 sama dengan 3 kali 3 adalah 9 kurang 4 per 1. Jadi ditulis 2 kali 9 18 kurang 4 sama dengan 14. Dah selesai. Sekian tadi konsultasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.